Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Cisya Kristianti Tinihara. Saya dari Teknik Permiakan kelas D dengan NIM 23011125. Saat ini saya akan mempresentasikan praktikum fisika dasar yang pertama, gerak peluru dengan kode F1. Praktikum gerak peluru bertujuan untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh sebuah benda untuk mencapai jarak tertentu. Menentukan jarak yang ditempuh yang dapat dicapai oleh sebuah benda. Percobaan ini menggunakan prinsip pergerakan lurus beraturan. Gerak lurus beraturan berubah beraturan, gerak parabola hukum 2 Newton. Praktikum gerak peluru ini juga dapat membantu memahami konsep gerak dalam 2 dimensi atau yang lebih dikenal dengan gerak parabola. Gerak di mana pada mulanya benda diberi kecepatan awal, lalu gerakan benda sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi dan percepatan. Kata kuncinya, gerak parabola, hukum 2 Newton, percepatan gravitasi, gerak lurus beraturan, gerak dalam 2 dimensi, dan gerak lurus berubah beraturan. Kita masuk dalam pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Gerak peluru adalah jenis gerak di mana suatu benda diberikan kecepatan awal yang membentuk sudut dengan tanah dan kemudian membentuk lintasan yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Gerak peluru sering disebut juga gerak parabola karena lintasannya mengikuti fungsi parabola. Tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal, memahami antara kondisi awal dan lintasan peluru. Adapun permasalahan dalam praktikum ini yaitu yang pertama, bagaimana kita memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Yang kedua, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dan kecepatan awal. Yang ketiga, bagaimana memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Dasar teori dari praktikum ini ialah gerak peluru merupakan suatu jenis gerak benda yang pada awalnya diberi kecepatan awal, lalu memenuhi lintasan, arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi. Lintasan gerak peluru selalu melengkung ke bawah akibat adanya percepatan gravitasi. Salah satu yang khas dari gerak peluru adalah komponen kecepatan arah horizontal yang selalu tetap selama peluru bergerak, tetapi komponen kecepatan arah vertikal selalu berubah-ubah. Perbedaan sifat gerakan tersebut karena dalam arah vertikal ada percepatan gravitasi yang berarah ke bawah, sedangkan dalam arah horizontal tidak ada percepatan. Kita bisa lihat di sini ada gambar gerak peluru. Benda dilemparkan dengan sudut evaluasi θ0 dan kecepatan v0 karena gerakan di dua arah sumbu X dan Y, sehingga kecepatan awalnya juga ada di arah sumbu X, yaitu v0x, dan kecepatan awal arah sumbu Y yaitu v0y yang bisa dihitung dengan rumus berikut. Untuk gerak di sumbu Y dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga percepatan bendanya adalah percepatan gravitasi dan geraknya berupa GLBB. Sedangkan untuk gerak arah sumbu X tidak mendapat pengaruh percepatan sehingga kecepatannya konstan atau gerakannya berupa GLB. Berikut juga ada rumus dari gerak peluru. Posisi benda dalam koordinat X dan Y dapat juga dihitung dengan persamaan seperti berikut. Ketika benda mencapai titik tertinggi, kecepatan sumbu Y sama dengan 0. Didapatkan persamaan ketinggian maksimum dengan rumus seperti berikut. Jarak terjauh yang dapat dicapai oleh peluru XX berarti saat peluru jatuh kembali ke tanah Y sama dengan 0. Maka didapatkan persamaan untuk menghitung jarak terjauh seperti berikut. Kita masuk ke dalam metodologi. Di sini ada flowchart, yaitu alur yang akan kita lewati dalam praktikum. Yang pertama, kita memulai praktikum dengan membuka PHET
lalu mengklik lab. Menggunakan simulasi dengan bebas, mengatur kondisi awal sesuai dengan induksi, atur kecepatan dan arahan alat ukur. Lalu kita mencatat data yang diperoleh sehingga kita dapat membuat tabel dan grafik dengan menggunakan Excel. Alat yang kita perlukan dalam praktikum ini ialah PHET simulasi, laptop atau komputer, dan Microsoft Excel untuk membuat grafik. Adapun prosedur kerja yang harus kita ikuti dalam praktikum ini. Yang pertama, kita membuka link PHET Project Motion Simulation. Yang kedua, klik lab seperti yang ditunjukkan di gambar. Gunakan simulasi secara bebas agar kita terbiasa mengatur kondisi awal, beberapa nilai besaran seperti yang ditunjukkan gambar, sesuaikan dengan instruksi yang diberikan. Yang kelima, untuk kecepatan awal, atur masing-masing meter per second untuk setiap kecepatan awal, tembak meriam, dan arahkan alat ukur untuk ditunjukkan di bawah ini posisi akhir proyektil setelah proyektil ditembakkan. Yang keenam, catat data yang kita peroleh dengan tabel. Yang ketujuh, dengan menggunakan Microsoft Excel, kita membuat grafik berdasarkan data yang kita catat dan kita masukkan ke dalam tabel. Kita masuk ke dalam pengolahan data. Yang pertama, mengamati beberapa lama waktu peluru di udara dan mengamati seberapa jauh jarak benda yang ditempuh dengan nilai kecepatan 1-15 meter per second dan dengan sudut evaluasi 35 derajat. Dengan percepatan gravitasi senilai 9,8 meter per second, dengan massa dan diameter peluru masing-masing 12 kilo dan 0,4 meter. Yang kedua, mengamati waktu dan jarak maksimum proyektil dengan perubahan massa 10-20 kilo dengan menambah 1 dengan kecepatan awalnya 2 meter per second. Mengamati waktu dan jarak maksimum proyektil dengan perubahan diameter peluru dengan nilai diameter 0,10 sampai 0,20 meter dengan penambahan 0,1 dengan massa yakni dan kecepatan tetap 2 meter per second dengan sudut evaluasi 35 derajat dan percepatan gravitasi bumi 9,81 meter per second pangkat 2. Kita masuk ke dalam analisis data seperti yang tadi dalam pengolahan data. Ini hasil dari pengolahan data tersebut. Kemudian kita masuk dalam grafik dari data-data yang kita temukan tadi, kemudian kita masukkan ke dalam tabel lalu kita buat grafik seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam perhitungan. Hasil dari grafik tersebut kita masukkan ke dalam rumus, kemudian kita membuat perhitungan seperti yang tertera di sini. Ini yang pertama adalah perhitungan regency linear T dan yang kedua regresi linear R. Kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, dalam percobaan ini kita melakukan 3 kali pengambilan data dan dengan hasil yang berbeda. Ketika memberi kecepatan awal dengan 1-15 meter per second, maka akan berpengaruh dengan waktu. Semakin besar kecepatan awal waktu yang diperlukan juga semakin lama. Dan massa tidak berpengaruh pada waktu. Diameter pada percobaan ketiga pun sudah ditentukan, namun hasilnya juga tidak berpengaruh pada waktu. Dari apa yang kita kerjakan dengan apa yang kita praktekkan, akhirnya kita sampai ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini saya mengambil kesimpulan yaitu semakin besar nilai kecepatan pada peluru, maka akan semakin besar waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik puncak. Semakin besar nilai ketinggian jangkauan pada pelurunya, massa benda tidak dapat berpengaruh pada saat peluru mencapai titik puncak dengan jangkauan peluru. Yang terakhir, saran, pada saat melakukan percobaan praktikum,
pada PHET maupun perhitungan harus lebih teliti agar dapatkan hasil yang sesuai. Dan sebelum memulai praktikum, sebaiknya kita membaca modul dan mempelajari modul terlebih dahulu sehingga saat kita melakukan praktikum kita sudah tidak bingung atau keliru lagi. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf dan terima kasih.